Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sylvia Anggraini, NPM 2003-2010-005 dari Prodi Teknik Industri yang sedang mengikuti magang dan studi independen bersertifikat di PT Amati Karya Indonesia. Nah, di sini saya diajari mengenai Digital Innovation for Sustainable Village. Nah, kaum muda diharapkan menjadi motor perubahan karena memiliki daya kreativitas, inovasi, serta tenaga dan semangat yang membara. Nah, di mana meramut dalam rekam jejak secara pergerakan perjuangan, pemuda berada di garda paling terdepan termasuk ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Presiden Soekarno pun menggambarkan bagaimana pemuda memiliki kekuatan yang besar dalam menggerakkan perubahan, yang mana isinya yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Nah, Indonesia saat ini dianggap sebagai negara yang berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nah, diperkirakan pada 2025 nilai transaksi ekonomi digital diproyeksikan mencapai 133 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.826 triliun. Nah, oleh karena itu, keterhubungan desa dengan ekosistem digital menjadi hal yang sangat penting dalam program ini. Nah, dalam program ini kami ingin menciptakan digital startup baru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. Nah, solusi berbasis digital ini merupakan harapan bagi desa untuk bisa meningkatkan akses, menambah produktivitas, dan tentu menjadikan desa sebagai bagian dari pergerakan ekonomi digital ke depan. Nah, desa merupakan kekuatan Indonesia. Jika desa maju, maka Indonesia juga akan maju. Nah, semangat ini juga diperkuat dengan aspek sustainability atau keberlanjutan, di mana setiap ide yang dihasilkan oleh peserta sesuai dengan aspek SDGs desa, di mana hal tersebut menjadi perhatian kami supaya setiap ide startup yang nanti dihasilkan oleh para peserta untuk desa tetap memihak pada aspek pelestarian lingkungan alam, peduli kepada aspek sosial yang ada di masyarakat, serta meningkatkan perekonomian di desa. Nah, kami percaya bahwasanya pandemi telah meningkatkan empati para pemuda zaman sekarang, sehingga hal tersebut bisa terwujud. Nah, adapun gotong royong seluruh pihak juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas program pada program ini. Nah, adapun pendekatan dari program ini, yang pertama ada sustainable business. Sudah menjadi hal umum bahwasanya perkembangan bisnis zaman sekarang sudah mengarah ke aspek kelestarian atau sustainability. Setiap pengusaha dituntut untuk terus meningkatkan produktivitasnya dalam menghasilkan keuntungan dengan tetap menjaga penggunaan sumber daya tetap efektif dan efisien, ramah sosial khususnya kepada karyawan, mitra, masyarakat sekitar, serta menekan dampak negatif kepada lingkungan sekitar melalui praktek bisnis lestari. Nah, semangat sustainability bisnis ini terwujud dalam satu paket kurikulum yang komprehensif dengan harapan menjadi landasan berpikir para peserta dalam merumuskan ide startup untuk memenuhi kebutuhan di desa. Nah, adapun yang kedua yaitu growth mindset. Di masa lalu mungkin masih sangat relevan kita sebagai karyawan maupun sebagai individu mendapatkan keahlian atau keterampilan dengan bersekolah, lalu menggunakan keterampilan tersebut dalam pekerjaan. Era double disruption ini tidak lagi relevan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan yang sangat cepat, menuntut seorang individu untuk siap menghadapi ketidakpastian dan harus mampu mempelajari keahlian baru agar tetap relevan dengan zaman. Nah, berdasarkan riset Carol S. Dweck, PhD, tentang growth mindset disampaikan bahwasanya seorang yang percaya bahwa sebuah keahlian dapat dilatih dan dikembangkan relatif lebih berhasil dibandingkan seseorang yang memiliki fixed mindset yang menganggap bahwa keahlian yang dimilikinya sudah tidak dapat diubah. Menurut analisis Gartner atau Graham Weller dan Elisa Olding, growth mindset adalah mindset untuk menstimulasi inovasi bisa dijalankan karena mindset tersebut fokus kepada pembelajaran terus-menerus untuk dapat mencapai tujuan yang ada. Nah, adapun yang ketiga yaitu design thinking. Menurut Tim Bound, CEO dari IDEO,
Design thinking merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari pola desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Melalui tahapan dari non-linear, proses design thinking yang terdiri dari empatis, definite, ideate, prototype, tes ini, individu akan dilatih untuk open mind agar tidak memaksakan pendapatnya, melainkan akan berfokus kepada pengguna dalam memecahkan masalah ataupun mengusulkan solusi. Nah, design thinking tersebut merupakan metode yang lumrah dipakai oleh startup sukses zaman sekarang. Beberapa contoh penerapan design thinking antara lain yaitu desain dan suasana gerai kopi Starbucks, desain tutup botol minum Aqua tanpa segel plastik, inovasi ojek online oleh Gojek, inovasi marketplace seperti Tokopedia, inovasi layanan kesehatan seperti Halodoc, dan lain-lain. Nah, adapun yang keempat adalah lean startup. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita dapat value sebesar-besarnya dengan research, maksudnya itu biaya, sumber daya, dan lain-lain seminimum mungkin. Nah, metode lean startup hadir untuk menjawab hal tersebut. Lean startup adalah metode pengembangan produk atau bisnis dengan melakukan eksperimen, testing, dan iterasi secara berkala sambil terus mengembangkan produk atau bisnis berdasarkan feedback yang didapatkan dari hasil eksperimen dan testing tersebut. Nah, dengan melakukan eksperimen, testing, dan iterasi secara berkala, bahkan di fase awal pengembangan produk atau bisnis, pemilik bisnis akan dapat mengidentifikasikan resiko bisnis di awal sehingga tidak perlu mengeluarkan research yang besar di awal seperti rekrut tim, membuat produk secara massal, dan sebagainya. Nah, adapun yang kami lakukan dari project based learning tersebut, yang pertama adalah pelatihan, yang mana kami sebagai peserta akan mempelajari tentang apa itu growth mindset dan teknik inovasi digital startup menggunakan design thinking dan lean startup. Nah, adapun yang kedua yaitu kami ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah, di mana pada fase ini kami akan melakukan riset di desa penempatannya secara online, ada kemungkinan offline bagi tim hibrid. Nah, terkait permasalahan yang terjadi untuk dijadikan use case project, adapun observasi yang dilakukan terdapat beberapa interview, observasi, dan metode lainnya menggunakan pendekatan design thinking permasalahan yang ada di observasi merupakan permasalahan terkait pengembangan desa yang mendukung ekonomi lestari atau berkelanjutan. Dalam fase ini, tim juga menentukan hipotesis permasalahan yang dialami. Di fase ini, tim juga akan menentukan siapa target konsumen yang akan dibantu. Dengan catatan, target konsumen ini merupakan hasil diskusi dengan mitra desa serta mentor. Mereka adalah target dari proyek yang dilakukan oleh peserta. Bisa merupakan mitra itu sendiri atau pihak lain yang dirasa perlu. Nah, pada tim kami, Tektona Grandis, kami mendapatkan desa Minggon Jatinan, di mana pada desa ini merupakan sebuah desa yang mempunyai destinasi wisata Pasar Minggon Jatinan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang mana pasar ini menjual beberapa produk makanan tradisional, yang mana pasar ini bukanya setiap hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, selama pandemi COVID-19, destinasi wisata ini dirasa kurang dalam hal promosi yang mengakibatkan adanya penurunan jumlah pengunjung dan jumlah pedagang, yang mana kami sebagai tim Tektona Grandis menemukan solusi bahwasanya kami akan membuat sebuah aplikasi atau prototip Javatur yang nantinya akan direalisasikan untuk membantu Pasar Minggon Jatinan dalam mempromosikan produk yang dijualnya, dengan harapan bisa menarik lagi para pengunjung dan para pedagang untuk kembali mengunjungi ke Minggon Jatinan. Yang mana sebelum prototipe dibuat, kami ditugaskan untuk memvalidasi masalah, yang mana validasi ini merupakan fase kami memvalidasi permasalahan yang diangkat sebagai topik inovasi peserta, yang mana
Validasi permasalahan dilakukan oleh peserta secara langsung kepada target konsumen yang dituju melalui pendekatan interview. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi apakah hipotesis permasalahan pada tahap sebelumnya benar-benar dirasakan oleh konsumen di luar sana, sehingga solusi yang diusulkan nantinya pun akan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu identifikasi solusi. Dari tahap sebelumnya, kami sudah memiliki daftar permasalahan yang valid atau benar-benar terjadi dan dirasakan oleh target konsumen yang disasar. Dari permasalahan tersebut, kami akan melakukan brainstorming dan pembuatan ide untuk mengusulkan tahap konsep perbaikan atau konsep solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait. Nah, adapun validasi solusi merupakan usulan solusi tersebut di atas akan dibuat prototipe atau berupa contoh menggunakan pendekatan digital startup untuk kemudian divalidasi kembali kepada target konsumen apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi atau belum. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah hipotesis prototipe solusi yang dibangun benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, di dalam fase ini akan muncul berbagai jenis inovasi yang bisa dihasilkan oleh seluruh peserta. Inovasi tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas desa berkelanjutan. Adapun kegiatan kami yaitu yang pertama, mengatur jadwal interview secara online. Yang kedua, menjelaskan hipotesis solusi berupa prototipe berdasarkan permasalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu memperlihatkan simulasi solusi dan hasilnya, yang kemudian memberikan kesempatan kepada target konsumen untuk memberikan opininya terkait hipotesa solusi yang dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu target konsumen bisa memberikan rating, lalu memberikan masukan kira-kira apa lagi yang dibutuhkan supaya ratingnya bisa tinggi dan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, adapun yang terakhir, kami sebagai tim Tektona Grandis yang merupakan peserta MSIB MBKM akan mempresentasikan akhir, yang mana fase ini merupakan fase akhir dari rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kami pada mitra desa penempatannya. Nah, pada fase ini kami akan mempresentasikan proyek kepada pihak terkait program, yaitu amati, sprinting, mentor, dan mitra desa, sehingga usulan solusi dapat dievaluasi dampaknya untuk diberikan feedback untuk perbaikan ke depannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan aktivitas MSIB yang saya lakukan pada semester ini pada PT Amati Karya Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.